Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Cerita Fang Yuan kemarin mengisahkan tentang dia yang pergi ke Laut Timur karena Fang Yuan mendapatkan kabar tentang munculnya Istana Naga. Tentu Fang Yuan tidak ingin pengadilan surgawi mendapatkan Istana Naga. Jadi, dia pergi ke sana dengan tujuan untuk mendapatkannya. Tetapi karena musuh-musuh yang terlalu kuat, maka Fang Yuan tidak berani bertindak gegabah. Dia terus mengamati dari balik bayangan dan menunggu kesempatan terbaik untuk bergerak. Walaupun di akhir part diceritakan bahwa Fang Yuan ketahuan oleh salah seorang immortal yang tengah melakukan pengejaran. Langsung saja kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan. Kita cari tahu kelanjutan kisahnya bagaimana. Kali ini di Laut Timur, langit terlihat bertabur bintang. Laut yang semula tenang mendadak bergolak, dan gelombang raksasa membelah permukaan laut. Istana naga melonjak dari dasar laut dan melesat tinggi menembus langit. Di langit, kini sudah menunggu King Yuean, seorang immortal peringkat 8, sekaligus tetua tertinggi dari klan King Yue. Dia bergumam pelan sambil mengayunkan tangannya. Seketika, bayangan sebuah pegunungan turun dari langit. Gunung-gunung raksasa memanjang sejauh pemandangan, mengepung istana naga dari segala arah. Gerakan pembunuh, jajaran pegunungan 1000. Seketika gerakan istana naga langsung tertahan, seolah dia menghantam pegunungan asli yang tak tergoyahkan. Sebuah dengusan dingin terdengar. Seorang immortal peringkat 8 lainnya melesat keluar dari istana naga. Immortal itu adalah Si Miao. Si Miao menyemburkan segumpal air asam. Cairan itu tampak biasa. Namun saat tertiup angin, cairan itu membesar menjadi gelombang raksasa. Gelombang asam yang menghantam jajaran pegunungan 1000 dan melarutkan segalanya. Jalan keluar bagi istana naga lalu terbuka. Tapi tepat saat itu, Song Qiyuan tiba. Auranya meledak dan pilar cahaya raksasa memancar dari 8 arah. Ombak asam pun seketika terurai, dan istana naga berguncang hebat. Si Miao tersentak mundur, seolah tersambar oleh petir. Lalu tanpa menunggu, Song Qiyuan kembali menyerang. Cahaya tajam melesat seperti kilat, menghilang dalam sekejap mata. Sementara itu di kejauhan, Fang Yuan yang sedang mengamati pertempuran itu menggunakan gerakan pembunuh investigasi. Seketika pandangannya menjadi gelap. Menyadari itu, raut wajah Fang Yuan mengeras. Dia tahu bahwa kini gerakan pembunuhnya telah dihancurkan oleh Song Qiyuan. Gumata bintang memang peringkat 7 dan unik. Tetapi menghadapi seorang immortal peringkat 8, tetap saja Gu ini tidak cukup. Tidak hanya mudah untuk dideteksi, tetapi gerakan pembunuh ini juga mudah dilacak dan dihancurkan. Untungnya Gu intinya tidak rusak. Setelah persiapan ulang, aku masih bisa menggunakannya lagi. Sementara itu para immortal Laut Timur kini memang tak mampu menaklukkan Duklong. Tetapi mereka tetaplah peringkat 8 dengan segala metode yang luar biasa. Tentunya mereka pun sangat berbahaya dan tidak bisa diremehkan. Walau menyadari itu, Fang Yuan tak gentar sama sekali. Istana naga ini terlalu penting untuk diabaikan. Bahkan nilainya melebihi bayanganku. Di dalamnya terdapat Gu immortal dari jalur mimpi. Serta rumahku ini memiliki kekuatan ofensif serta pertahanan yang sangat-sangat kuat. Jika aku berhasil merebutnya,
aku akan memperoleh kekuatan tempur dari puncak peringkat 8. Sementara itu, saat ini di dataran utara, tepatnya di surga panjang umur, seluruh wilayah bergetar hebat. Sebuah kekuatan besar sedang bangkit. Cahaya kebangkitan muncul di surga panjang umur. Lalu sebuah aura samar mulai bangkit, yang mana sebelumnya aura itu cukup lemah, tetapi dalam sekejap auranya tumbuh bagaikan gelombang pasang yang mengalir ke segala penjuru. Tekanan dahsyat itu menimbulkan rasa ngeri di setiap makhluk yang ada di sana. Perubahan mendadak ini pun langsung menarik perhatian dari Wu Hang Zongxi, Niu Mo, dan Fu Hua. Wu Hang Zongxi sendiri setelah tertangkap oleh surga panjang umur dan kehilangan harapannya untuk melarikan diri, dia akhirnya bergabung dengan surga panjang umur walaupun belum memperoleh posisi tetap. Sementara Niu Mo dan Fu Hua merupakan pasangan immortal yang kini memegang posisi dari tetua penghancur utara. Saat menyadari ada ledakan aura yang luar biasa, Wu Hang Zongxi bertanya, "Apa yang terjadi?" Kini, Niu Mo dan Fu Hua saling berpandangan. Fu Hua tertawa kecil, lalu menjawab dengan suara ceria, "Kini tetua penghancur selatan, Bing Saijuan, telah terbangun." Berbeda dengan pengadilan surgawi, surga panjang umur memiliki 4 tetua penghancur dan 8 ekstremis. Jadi ada 12 posisi penting di dalam surga panjang umur. 4 tetua penghancur hanya diperuntukkan bagi mereka yang ada di peringkat 8. Sementara 8 ekstremis setidaknya harus berada di peringkat 7 dan harus merupakan elit pada tingkatan itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fu Hua, Wu Hang Zongxi mengernyit sedikit. Bing Saijuan, nama itu terasa familiar. Tapi meskipun Wu Hang Zongxi mencoba mengingatnya, memorinya hampir terlupakan dan dia hampir tidak bisa mengingat siapa sebenarnya Bing Saijuan itu. Lalu kemudian terdengar raungan menggelegar memecah langit. Seketika pelangi raksasa memanjang seperti aliran sungai, menembus cakrawala. Dari aliran sungai pelangi itu kemudian seseorang berjalan keluar. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan, namun terasa sangat dingin. Sorot matanya tajam seperti pisau. Dia penuh dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Kemudian terlihat ada sebuah bekas luka panjang yang memanjang dari sisi telinga kanan, hingga ke sudut bibir kiri. Penampilan itu menambah ketegasan pada wajah orang ini. Dan melihat sosok itu, Wu Hang Zongxi terbelalak, seolah sambaran petir menghujani kepalanya. Aku ingat sekarang, Bing Saijuan adalah ahli dari jalur waktu peringkat 8 yang lahir pada era The Great Sun. Dia disebut sebagai seorang legenda, karena di masa lalu, bahkan The Great Sun yang sudah mencapai alam venerable sampai harus menggunakan 3 gerakan untuk menaklukkannya. Tak kusangka dia masih hidup sampai sekarang. Ditambah lagi, dia juga adalah tetua penghancur selatan dari surga panjang umur. Semua informasi itu mengalir di kepala Wu Hang Zongxi. Melihat sosok Bing Saijuan, Niu Mo dan Fu Hua segera berlutut sembari memberi salam dan hormat. Kami memberi hormat kepada tetua penghancur selatan. Wu Hang Zongxi pun menyusul. Wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat.
status Bing Saichuan terlalu tinggi untuk disepelekan, maka tentu dia akan memberikan hormat. Bing Saichuan lalu melihat mereka satu persatu dan kemudian mengangguk. Aku baru terbangun, tapi kini usiaku hanya tersisa sedikit. Waktuku akan sangat terbatas. Maka berikan aku semua informasi penting mengenai dunia saat ini. Segera mereka bertiga menyampaikan informasi secara komprehensif. Dari situ Bing Saichuan mengangguk dan berkata, jadi gedung 88 yang benar-benar sudah runtuh sekarang. Wang Zongxi lalu menambahkan, benar, semua itu dilakukan oleh iblis bernama Fang Yuan. Dia adalah iblis dunia lain yang terlahir kembali karena Spring Autumn Cicanda. Dan sekarang, dia bahkan sudah menjadi seorang immortal peringkat 8. Mendengar itu, bukannya kecewa. Bing Saichuan justru tertawa dengan suara lantang. Hal ini mengejutkan semua orang. Luar biasa. Fang Yuan, dia memang layak menjadi iblis sejati. Dia telah melakukan hal yang luar biasa karena berhasil menghancurkan gedung 88 Yang. Pernyataan ini sungguh memukul hati ketiga orang yang ada di sana. Bagaimanapun, menurut keturunan Huang Jin, gedung 88 Yang adalah warisan dari leluhurnya. Dan menghancurkan warisan dari leluhur tentu itu adalah sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Tetapi kini, pemimpin mereka, Bing Saichuan, justru tertawa seolah-olah semua itu tidak menjadi masalah. Seketika pandangan mereka bertiga berubah drastis. Mereka bahkan bertanya-tanya, benarkah orang ini adalah tetua penghancur selatan yang sebenarnya? Atau jangan-jangan dia adalah seorang penipu. Setelah itu, waktu pun berlalu. Dan di sisi lain, Fang Yuan mendapatkan sebuah surat. Dia tampak mengerutkan kening dan bergumam. Surga panjang umur ingin bekerja sama denganku. Apakah ini jebakan? Di situ, Fang Yuan tidak langsung menolak surat ini. Melainkan dia memutuskan untuk berkomunikasi langsung supaya dia bisa memastikan apakah semua ini adalah jebakan atau justru bukan. Dan dalam waktu singkat, Fang Yuan dan Bing Saichuan mulai berbicara. Aku tetua penghancur selatan, pemimpin surga panjang umur saat ini. Fang Yuan, kau adalah iblis dunia lain. Tetapi kau masih belum mendapatkan warisan sejati dari teratai merah. Warisan itu adalah kunci yang sangat penting. Kalau kau tidak berhasil mendapatkannya, maka pengadilan surgawi akan memperbaiki nasib secara utuh. Dan tentu itu akan sangat merugikanmu. Di saat yang sama, surga panjang umur juga akan dirugikan. Dan kami tidak ingin itu terjadi. Karena itu sekarang, kita punya musuh yang sama. Mari kesampingkan konflik di masa lalu. Kita akan melawan ancaman besar ini bersama-sama. Mendengar itu Fang Yuan terdiam sesaat. Bing Saichuan. Nama itu sudah cukup menjadi bukti. Bukti bahwa surga panjang umur juga memiliki pondasi yang lebih dalam daripada yang Fang Yuan duga. Dari situ Fang Yuan tahu bahwa surga panjang umur pasti masih menyembunyikan legenda hidup yang lain seperti Bing Saichuan. Ditambah lagi saat ini masih ada tetua penghancur timur yang belum menunjukkan dirinya. Kemungkinan besar dia masih tertidur di dalam surga panjang umur. Fang Yuan dengan hati-hati melakukan penilaian. Dan sejujurnya, permintaan kerja sama kali ini
cukup membuat Fang Yuan terkejut. Tapi kalau Fang Yuan mempertimbangkan pengadilan surgawi yang adalah musuh utama mereka, maka aliansi semacam ini sungguh masuk akal untuk dilakukan. Terlebih lagi, Fang Yuan saat ini juga merupakan seorang ahli peringkat 8. Dia juga adalah pemimpin dari sekte bayangan. Dengan penelitian dari jalur mimpi yang paling maju dibandingkan seluruh wilayah saat ini, nilai Fang Yuan jelas tidak bisa diabaikan. Singkatnya, membentuk aliansi dengan Fang Yuan itu bukanlah sesuatu yang merugikan. Apalagi ada istilah, musuh dari musuh adalah sekutu. Karena itu, Fang Yuan pasti akan memanfaatkan keadaan ini. Dan tentu saja di akhir perbincangan mereka, Bing Saichuan juga menunjukkan ketulusannya. Bing Saichuan bahkan membuka perbendaharaan dari surga panjang umur dan menyediakan perdagangan material abadi, bahkan Gu Immortal dengan Fang Yuan. Karena itu, melihat ketulusan dari surga panjang umur, Fang Yuan langsung mengajukan sebuah usulan. Senior Bing Saichuan, jika memang kamu mau bekerja sama denganku, bagaimana kalau kita rebut saja istana naga di Laut Timur saat ini bersama-sama? Mendengar itu, tanpa ragu Bing Saichuan berkata, sungguh itu adalah ide yang bagus. Ayo, lakukan. Bagaimanapun, nilai dari istana naga terlalu besar untuk dilewatkan. Dengan menggabungkan kekuatan mereka, peluang mereka akan semakin besar untuk mendapatkan istana naga. Di saat yang sama, di sisi Fang Yuan sendiri, sejak kelahirannya kembali, sesungguhnya Fang Yuan telah tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan saat ini, usianya belum sampai 30 tahun dan dia sudah naik ke peringkat 8. Selain itu dia juga punya Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya. Kalau di dunia ini ada kompetisi perkembangan tercepat, jelas Fang Yuan akan masuk jajaran teratas. Apalagi sejak awal Fang Yuan bisa dibilang adalah seorang immortal tunggal. Dia tidak benar-benar memiliki klan. Dia mengembangkan semua kemampuannya dengan tangannya sendiri. Walaupun tentunya ada banyak skema yang telah Fang Yuan buat. Dengan kenyataan itu, bisa dikatakan bahwa bakat Fang Yuan itu mungkin 1:1 juta. Atau bahkan mungkin 1:100 juta. Itu mungkin adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan bakat dari Fang Yuan. Tapi, walaupun pencapaiannya sudah sangat luar biasa di usia yang begitu muda, tentu dia belum cukup mampu untuk menghadapi Duklong ataupun para ahli yang lain secara langsung. Karena akumulasi kekuatannya masih seumur jagung. Sementara para musuhnya adalah para monster yang telah hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Karena itu juga, sebelumnya Fang Yuan membuat rencana, yaitu menunggu dari balik bayangan dan akan menerkam mangsa di saat yang paling tepat. Walaupun sayang sekali penyamarannya sempat terbongkar, sehingga banyak pihak yang mulai menjadi waspada. Dengan kondisi ini, Fang Yuan memang harus segera mendapatkan alternatif pilihan supaya dia punya kesempatan untuk mendapatkan istana naga. Dengan begitu, kalau surga panjang umur ikut turun tangan di Laut Timur, maka kekacauan yang akan timbul pasti akan semakin besar. Dan di saat itulah, kewaspadaan akan Fang Yuan akan menurun dan dia bisa mengambil peluang untuk mendapatkan istana naga. Singkatnya, Fang Yuan sudah membuat rencana ini. Tetapi, beberapa hari kemudian, Fang Yuan mendapatkan kabar penting. Kabar itu bukanlah berita tentang kedatangan surga panjang umur ke Laut Timur.
melainkan kabar tentang pengadilan surgawi yang saat ini telah menemukan pulau teratai batu di dalam sungai waktu. Kini mereka tengah berusaha untuk menundukkan pulau teratai batu. Seperti yang kita tahu bahwa warisan sejati dari teratai merah memang tidak hanya berada di satu tempat saja. Ada banyak pulau teratai batu yang tersebar di dalam sungai waktu. Dan bukan tidak mungkin di dalam pulau teratai batu itu terdapat informasi untuk menghancurkan Gunasip. Karena itu, Fang Yuan berniat untuk mendapatkan semua warisan dari teratai merah yang ada di sungai waktu. Namun, kalau kali ini pulau teratai batu berhasil ditundukkan oleh pengadilan surgawi, maka Fang Yuan akan kehilangan salah satu warisan yang berharga. Memikirkan ini, Fang Yuan menjadi dilema. Kini dia dihadapkan pada dua pilihan. Tetap tinggal dan mengejar istana naga, atau pergi ke sungai waktu dan merebut warisan sejati dari teratai merah. Keduanya tentu sama-sama punya resiko dan ancaman sendiri-sendiri. Fang Yuan sangat menyadari bahwa keputusan ini akan menentukan masa depannya. Dia merenung dalam-dalam dan mencari tindakan yang paling tepat dan paling menguntungkan di dalam kondisi ini. Sembari Fang Yuan berpikir, saat ini di perbatasan selatan, dua orang immortal peringkat 8 berjalan berdampingan menapaki lereng gunung. Aura mereka ditekan sampai sepenuhnya mereka tersembunyi dan tampak seperti manusia fana. Orang yang ada di sebelah kiri adalah pewaris dari Yang Mulia Bumi Surga. Sosok yang belakangan ini sangat ternama di perbatasan selatan. Tentu saja dia adalah Lu Weiyin. Kemudian yang ada di sebelah kanannya adalah seorang wanita dengan penampilan yang elegan dan wajah yang sangat bijaksana. Wanita ini adalah pemimpin dari pengadilan surgawi saat ini, sekaligus pemegang dari papan konstelasi bintang. Dia juga adalah ahli dari jalur kebijaksanaan nomor 1 di seluruh dunia. Siapa lagi dia kalau bukan Peri Ziwei? Jujur saja, kemunculan Peri Ziwei di perbatasan selatan itu cukup mengejutkan. Tetapi, kali ini Peri Ziwei datang bukan tanpa tujuan. Dia datang dengan sengaja meluangkan waktu untuk bertemu dengan Lu Weiyin. Walaupun percakapan mereka sepanjang perjalanan hanya terdiri dari kata-kata sederhana, namun suasana pertemuan itu tetap terasa ramah. Sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah pavilion merah di bawah pepohonan hijau yang rimbun. Mereka lalu memasuki pavilion yang ada di sana. Tapi alih-alih duduk, Peri Ziwei melangkah ke tepian pavilion itu dan menatap hamparan pegunungan serta sungai yang membentang di hadapannya. Pemandangan di sana jujur saja sangat indah. Bahkan Peri Ziwei juga bisa melihat perkampungan dari para manusia fana yang hidup dengan sangat harmonis. Seperti yang kuduga, gumam Peri Ziwei pelan. Dia melanjutkan, "Aku sungguh mengagumi Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Beliau sungguh mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mimpi yang ingin ia gapai. Dia tak pernah mengejar keuntungan pribadi. Dia melakukan segalanya untuk semua orang yang dia cinta. Dia melakukan semuanya untuk semua orang yang hidup." Mendengar itu, Lu Weiyin mengangguk. Walaupun cara pandang kita cukup berbeda dengan kehidupan di dunia ini, tapi kita sejalan dalam memerangi jalan iblis yang telah mengacaukan dunia ini. Karena itu, Peri Ziwei, kamu datang hari ini untuk meminjam sebuah gu dariku. Karena gu ini akan digunakan untuk kebajikan, tentu aku tidak akan menghalangimu. Tetapi tetap saja,
Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga, siapapun yang hendak meminjam Gu harus mendaki sampai ke puncak. Perjalanan ini tentu akan sangat berat, karena semakin tinggi kultivasi dari seseorang, maka semakin besar tekanan yang akan diterima. Ini adalah syarat dari masa lalu, maka aku sungguh berharap Pri Ziwei bisa mengerti. Mendengar itu Pri Ziwei pun tersenyum. Aku tahu gunung ini memang tidak mudah didaki, tapi aku sungguh memahami niat dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Pendakian ini juga akan sangat bermanfaat bagi diriku. Kalau begitu, ayo mulai. Waktu pun berlalu, kembali ke Sungai Waktu. Kini, 4 rumah Gu milik pengadilan surgawi berdiri mengelilingi sebuah formasi abadi. Suasana di sana sangat menegangkan. Setelah mereka melakukan persiapan untuk waktu yang lama, akhirnya mereka siap untuk melakukan operasi untuk menundukkan Pulau Teratai Batu. Di sana, Sang Sunsi berkata, "Tuan Feng Jiuge, kita telah mengepung Pulau Teratai Batu ini. Kita siap mengambil tindakan." Feng Jiuge pun mengangguk. Awalnya dia ingin memanfaatkan Sungai Waktu untuk memperkuat inspirasinya terhadap lagu takdir. Tapi siapa sangka, Pulau Teratai Batu tiba-tiba ditemukan. Pulau ini diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Aku harus melihat sendiri metode menakjubkan apa yang telah dia buat, yang bahkan mampu mengguncang dunia di masa lalu. Feng Jiuge lalu memberikan instruksi pada semua orang untuk mulai melakukan operasi penaklukan Pulau Teratai Batu. Lalu saat formasi dinyalakan, tiba-tiba ledakan terjadi. Rumahku yang dinaiki oleh Feng Jiuge terguncang hebat. "Ada musuh! Siapa yang berani menyerang pengadilan surgawi?" seru salah seorang immortal yang ada di sana. Mereka semua terkejut dan juga murka. Tapi tak perlu ditebak, karena hanya ada satu orang yang cukup nekat untuk melakukan ini. Fang Yuan! Fang Yuan lalu muncul dengan senyuman yang tenang di wajahnya. Sebelumnya dia telah mempertimbangkan segala resiko sebelum memutuskan untuk datang ke Sungai Waktu. Bagaimanapun, perebutan Istana Naga penuh dengan ketidakpastian. Bahkan para kekuatan besar masih belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Jadi, berada di sana pun akan sangat berbahaya. Di sisi lain, kalau dia tidak bertindak atas Pulau Teratai Batu, maka pengadilan surgawi pasti akan menguasainya. Apalagi Fang Yuan sendiri juga memiliki Spring Autumn Jicanda yang telah ditingkatkan ke peringkat 7, sehingga dia punya keuntungan besar dalam memahami rahasia dari Pulau Teratai Batu. Setelah itu kemudian terdengar suara Feng Jiuge yang menggema. "Fang Yuan, kita bertemu lagi." Fang Yuan tentu mengenali suara Feng Jiuge. Dan dia tentunya juga sudah memprediksi bahwa kali ini dia akan kembali berhadapan dengan Feng Jiuge. Sambil menghela nafas sejenak, Fang Yuan berkata, "Ya, sudah cukup lama sejak terakhir kali kita bertemu." Namun kemudian sebuah suara lain menyahut, "Fang Yuan, kau dulu melarikan diri dari kami, meninggalkan Sungai Waktu. Tapi hari ini kau datang, itu berarti kau sudah siap untuk menerima ajalmu." Suara itu berasal dari Xing Yewang, immortal peringkat 8 yang pernah mengejar Fang Yuan dan bertarung di Sungai Waktu. Dia adalah pengendali dari rumah Gu aliran Hiu. Selain Xing Yewang, ada juga 3 Sunsi dengan rumah Gu mereka, yaitu pavilion masa kini dan masa lalu.
Tatapan mereka penuh dengan kebencian pada Fang Yuan. Karena sebelumnya, mereka itu 4 bersaudara. Tetapi karena pertarungan di Sungai Waktu saat melawan Fang Yuan, Sun Guozi tewas. Hingga akhirnya mereka hanya tersisa 3 orang. Lalu ada juga King Ye, immortal peringkat 8 lain yang kini juga berada di atas rumah Gu kapal pesiar. Terakhir, Feng Zhuge yang kini ada di dalam rumah Gu keempat, yaitu rumah Gu Bangau 3 musim. 4 rumah Gu dari jalur waktu, 3 immortal peringkat 8, dan sekumpulan peringkat 7 termasuk para Sun Si. Belum lagi ada juga formasi abadi tingkat tinggi di sini. Tampaknya mereka telah melakukan banyak persiapan. Fang Yuan menilai semuanya dengan cepat. Kekuatan musuh tidak bisa diremehkan, maka Fang Yuan tentu tidak akan bertindak gegabah. Walau begitu, Fang Yuan tetap terlihat menyeringai. Tentu mereka mungkin masih menyembunyikan kekuatan lain di mana mereka mungkin nanti akan melakukan penyergapan. Aku tetap harus berjaga-jaga. Dan kemudian, ruang serta waktu mulai bergetar. Auman binatang buas menggema. Fang Yuan kini telah berubah menggunakan wajah familiar menjadi monyet tahun abadi. Tubuh monyet itu tinggi besar seperti gunung. Lalu dengan tubuh itu Fang Yuan menerkam maju ke arah rumah Gu Bangau 3 musim, tempat di mana Feng Zhuge berada. Melihat itu, Xing Ye Wang berteriak, "Makhluk angkara, kau lawanku!" Dia mengendalikan rumah Gu aliran hiu dan menyerang Fang Yuan. Hiu dalam jumlah besar menerjang ke arah Fang Yuan. Sementara itu Fang Yuan melesat dari atas permukaan Sungai Waktu. Lalu dari ujung jarinya, sebuah gunting musim semi melesat keluar. Gunting musim semi sendiri memang memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan panjangnya mencapai 10 meter. Tetapi ketika mendekati rumah Gu aliran hiu, ukurannya tiba-tiba menyusut sampai hanya sebesar telapak tangan. Xing Ye Wang pun terkejut. Dia pernah mengetahui kemampuan dari gunting musim semi, tetapi dia tidak menduga bahwa ada transformasi seperti ini. Di tengah keterkejutan itu, gunting musim semi sudah sangat dekat dengan rumah Gu aliran hiu. Lalu tiba-tiba, gunting itu kembali ke ukuran semula dan memotong kepala dari hiu yang ada di sekitar rumah Gu. Dalam sekejap, kepala hiu raksasa terpangkas dan jatuh ke dalam aliran Sungai Waktu. Melihat hal ini, Xing Ye Wang terkejut dan menjadi waspada seketika. Dia buru-buru menarik mundur rumah Gu aliran hiu. Dia mencoba menjaga jarak. Sementara itu, Fang Yuan masih tidak mengubah arah geraknya. Dia bergerak dengan cepat menuju rumah Gu Bangau 3 musim. Dia tahu bahwa meski Feng Zhuge baru naik ke peringkat 8, tetapi dia adalah orang pertama yang harus disingkirkan. Melihat Fang Yuan yang menerjang, wajah Feng Zhuge tampak serius. Tapi kemudian, sebuah cahaya yang menyilaukan meledak dari rumah Gu itu dan menghadang Fang Yuan. Seakan-akan ada sebuah dinding yang kokoh dan tak tergoyahkan. Melihat itu Fang Yuan tertawa keras. Dia segera mengayunkan tangannya dan ledakan pun menggema. Pukulan dari Fang Yuan menghantam rumah Gu itu dengan kekuatan yang luar biasa. Seketika struktur rumah Gu itu berguncang hebat. Serpihannya berterbangan dan tubuhnya terdorong mundur. Melihat ini, semua orang yang ada di dalam rumah Gu itu terkejut. Astaga, Fang Yuan semakin kuat.
yang lain menimpali. Benar, gunting musim semi yang sebelumnya dia gunakan juga tampaknya telah dimodifikasi. Dari yang terlihat, tampaknya itu digabungkan dengan mantel musim dingin yang membuat ukuran gunting itu bisa berubah-ubah dan juga sulit untuk dicegah. Sementara yang kedua, dia juga menyatukannya dengan transformasi monyet tahun abadi. Hal itu membuat bulu dan kulitnya menjadi sekeras es abadi. Tiga Sunzi yang mengendalikan pavilion masa kini dan masa lalu saling berbisik dengan wajah terpukul. Sejak pertempuran terakhir, pengadilan surgawi sejatinya telah menyusun segala data mengenai kartu truf milik Fang Yuan. Tetapi tampaknya semua hasil analisis itu tak lagi akurat. Modifikasi yang Fang Yuan lakukan telah jauh melampaui perkiraan mereka. Lebih dari itu, Fang Yuan tampak memahami kelemahan dari 4 rumah gu jalur waktu milik pengadilan surgawi. Hal itu terlihat dari cara Fang Yuan menangani aliran hiu dan juga bangau 3 musim. Kini mereka sadar bahwa pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan tidaklah rendah. Ditambah dengan gu kebijaksanaan, kesimpulan analitisnya terhadap komposisi rumah gu menjadi sangat tajam dan berbahaya. Dalam pertempuran terdahulu, Fang Yuan memang mengekspos banyak kartu truf miliknya. Akan tetapi, pengadilan surgawi juga memperlihatkan senjata pamungkas mereka. Dari situ juga Fang Yuan memperoleh pemahaman mendalam terkait tentang detail pertahanan mereka. Menyusun gerakan pembunuh memang sangat sulit. Apalagi memodifikasinya, tentu jauh lebih sulit. Lantas bagaimana dengan rumahku? Rumahku sejatinya adalah bentuk kolektif dari berbagai gerak membunuh. Yang artinya, modifikasinya adalah proses yang bahkan jauh lebih kompleks dan menuntut kejeniusan yang luar biasa. Fang Yuan mampu memodifikasi gerakan pembunuh karena dia punya gu kebijaksanaan. Sebaliknya pengadilan surgawi tidak punya. Sehingga upaya mereka untuk memodifikasi rumah gu jauh lebih sulit. Akibatnya keempat rumah gu jalur waktu yang mereka gunakan saat ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan saat pertemuan pertama mereka dengan Fang Yuan. Dalam pertempuran terdahulu, Fang Yuan memang terdesak, tetapi dia memperoleh banyak informasi berharga. Informasi yang cukup untuk menghadapi para rumah gu itu saat ini. Inilah alasan dia menunda perebutan Istana Naga dan memilih untuk fokus pada Sungai Waktu. Tidak, sudut utara hancur. Sejumlah gu telah hilang. Tunggu, 3 lapis perisai musim gugur mulai runtuh. Hanya tersisa 1. Para immortal di dalam rumah gu bangau 3 musim kini dilanda kepanikan. Tapi meski begitu, wajah Feng Zhuge tetap terlihat tenang. Kali ini dia tidak langsung turun tangan, karena dengan jalur suara yang ia punya, ia sadar bahwa kontribusinya di Sungai Waktu akan sangat terbatas. Hanya rumahku jalur waktu yang mampu menghadapi Fang Yuan di tempat ini. Feng juga berpikir, Fang Yuan mampu menekan 2 rumahku sekaligus. Namun pengadilan surgawi masih punya 2 yang lain. Pertempuran ini baru dimulai. Serangan Fang Yuan yang gencar memang sempat menggoyahkan fondasi perlindungan dari para rumah gu pengadilan surgawi. Walaupun kini bagian luar dari rumah gu bangau 3 musim terguncang hebat dan banyak gu fana yang rusak, inti kekuatannya masih tetap stabil. Semua itu terjadi karena para immortal peringkat 7 bekerja sama dengan luar biasa cepat
dan memperbaiki segalanya. Bahkan karena hal itu, intensitas serangan Fang Yuan kian menurun. Lalu pada saat yang sama, rumah Gu aliran hiu yang telah diperbaiki kembali ke medan perang dan kini melaju melesat ke arah Fang Yuan. Kemudian dari kiri dan kanannya, pavilion masa kini dan masa lalu serta rumah Gu kapal pesiar juga ikut merapat. Mereka bertiga bergerak bersamaan dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapi 4 rumah Gu ini sekaligus, seru Xing Ye Wang. Tapi Fang Yuan memandang mereka semua. Tampak sudut bibir terangkat sedikit. Kemudian tiba-tiba aura lain muncul dari sisi belakang rumah Gu pengadilan surgawi. Siapa itu? Ketiga Sun Si terperanjat. Kemudian sosok dengan wajah codet muncul, mengangkat kedua tangannya, dan seketika badai es menerjang pavilion masa kini dan masa lalu. Dalam sekejap, pavilion itu membeku dan menjadi bongkahan es transparan. Bahkan ketiga Sun Si membatu di dalamnya. Ekspresi mereka terlihat jelas ketakutan. Lalu, sementara itu, di rumahku kapal pesiar, King Ye pun tampak serius. Tunggu, gerakan pembunuh abadi ini jelas adalah pembekuan waktu. Ini adalah gerakan pembunuh dari Bing Saichuan. Bagaimanapun, bagi seorang ahli yang mengembangkan jalur waktu, entitas bernama Bing Saichuan itu adalah sosok yang luar biasa dan melegenda. Jadi, wajar bagi mereka kalau mengenali sosok Bing Saichuan. Melihat kekacauan itu, Fang Yuan yang ada di belakang pun tertawa. Luar biasa. Sungguh gebrakan yang hebat. Tak lama setelah itu, Bing Saichuan yang ada di hadapan semua orang kini tampak tersenyum ramah. Dia melihat ke arah King Ye dan berkata, "Aku adalah Bing Saichuan dari surga panjang umur. Patut dihargai jika masih ada orang yang mengenal namaku di era ini. Pemahamanmu memang luas." Tapi, walaupun telah memuji, Bing Saichuan langsung melanjutkan serangannya, menekan King Ye dan rumahku kapal pesiar dengan kekuatan yang mematikan. Kini dengan dukungan Bing Saichuan, Fang Yuan berhasil menekan 3 rumahku pengadilan surgawi. Namun tepat saat itu, perubahan kembali terjadi. Rumahku jalur waktu kelima kini telah muncul. Bangunannya sederhana namun elegan. Pilarnya berwarna merah menyala. Sementara itu ada plakat di pintu masuknya. Tertulis 2 aksara, akhir tahun. Inilah yang disebut dengan rumahku jalur waktu peringkat 7, gerbang akhir tahun. Melihat rumahku ini, orang-orang dari pengadilan surgawi terperanjat. Mengapa? Karena ternyata pengadilan surgawi hanya menempatkan 4 rumahku dari jalur waktu di lokasi ini. Yang artinya, rumahku kelima ini bukan berasal dari pengadilan surgawi. Dan usut punya usut, memang rumahku ini sesungguhnya, sejatinya adalah rumahku yang berasal dari dataran utara. Rumahku milik klan Huang Jin. Seketika orang-orang pun panik. Mereka tidak ada yang menyadari kedatangan rumahku ini. Bahkan para immortal peringkat 8 pun tampak terkejut dan sulit untuk menyembunyikannya. Kini Bing Saichuan tertawa lantang. Energi pembekuan memancar dari tubuhnya. Dengan satu dorongan, kedua telapak tangannya bergerak maju. Kini pavilion masa kini dan masa lalu telah sepenuhnya membeku dan tenggelam di dalam air. Lalu diikuti oleh rumahku kapal pesiar yang terlempar ke dasar sungai. Kemudian Fang Yuan
menghujani rumahku bangau 3 musim dengan pukulan bertubi-tubi dan memaksanya mundur. Sementara Sing Yewang tampak pucat. Dia berusaha untuk menghadang rumahku gerbang akhir tahun, tetapi semuanya sudah terlambat. Di hadapan para saksi, saat gerbang akhir tahun mendekati formasi penekan sungai teratai, bangunan itu memancarkan cahaya putih murni. Lalu terdengar suara tegas dari dalam. Perhatikan baik-baik, inilah cahaya mendalam 5 elemen milikku. Cahaya 5 warna melesat keluar dari gerbang, bagikan 5 aliran sungai yang menyatu. Cahaya itu melilit dan mencairkan setiap lapisan formasi. Sebuah lubang besar terbentuk dalam sekejap. Cepat perbaiki. Tidak, bagaimana mungkin? Formasi ini tidak mampu menahan semuanya. Para immortal peringkat 7 mencoba menjaga formasi super itu. Mereka marah sekaligus termangu dan dengan penuh ketidakpercayaan. Feng Jiuge sendiri menyipitkan mata. Dia bisa mengenali serangan ini. Tampaknya Wu Hang Zongxi juga telah bergabung dengan surga panjang umur. Aku tidak pernah menduganya. Saat ini formasi mulai melemah. Retakan mulai terlihat. Pulau teratai batu di dalamnya pun akhirnya tersingkap di hadapan semua orang. Fang Yuan tertawa dengan lepas. Sebuah lompatan besar ia lakukan. Boom! Dia menghentakkan kaki dengan keras. Rumahku bangau 3 musim jatuh terjerembab ke dalam sungai. Tanpa jeda, Fang Yuan melesat seperti peluru meriam. Tubuhnya menerobos formasi dan langsung mengarah ke pulau teratai batu. Para immortal terlalu sibuk. Mereka hanya bisa menyaksikan Fang Yuan yang menerobos masuk tanpa menghalanginya. Warisan sejati teratai merah, aku datang! Mata Fang Yuan bersinar tajam ketika dia menatap pulau teratai batu. Di apertur jalur klon waktu miliknya, Spring Autumn Cicanda kini bergetar hebat, yang mana itu menjadi tanda bahwa pulau ini memang adalah warisan sejati dari teratai merah. Namun, sebelum Fang Yuan tiba, sebuah teriakan kembali terdengar. Fang Yuan, jangan bermimpi pergi begitu saja. Sing Yewang segera menggerakkan rumahku aliran hiu miliknya dan menyerang Fang Yuan dari belakang. Namun, Bing Saichuan lalu berkata, "Nyahlah!" Bing Saichuan segera menghalau Sing Yewang. Lalu Bing Saichuan berseru, "Fang Yuan, kini cepat ambil warisan sejati dari teratai merah." Fang Yuan menatap Bing Saichuan dalam-dalam. Surga panjang umur tampaknya benar-benar bersungguh-sungguh untuk bekerja sama dengannya. Karena itu Fang Yuan lalu meningkatkan kecepatannya, bergerak semakin dekat dengan pulau teratai batu. "Berhenti!" teriak King Ye dari rumahku kapal pesiar. Dia juga mencoba menerobos melewati Bing Saichuan dan Sing Yewang. Mereka melesat ke arah Fang Yuan. Tetapi dengan suara dingin, King Ye berkata, "Kau bermimpi melewatiku? Jangan pernah berharap." King Yewa mengernyit lalu mencibir. "Rumahku kapal pesiar milikku adalah yang tercepat, mampu menunggangi gelombang sungai waktu. Apa kau pikir rumahkumu bisa menghentikanku?" Namun sayang, tiba-tiba formasi jalur waktu mengurung rumahku kapal pesiar. Apa? Formasi dipasang secepat ini? King Ye pun terperanjat. Inilah pencapaian jalur formasi Wu Hang Zongxi. Dengan bantuan dari surga panjang umur, Fang Yuan memperoleh waktu yang cukup untuk mendekat ke warisan sejati teratai merah. Ia hanya tinggal 1 langkah lagi untuk menginjakkan kaki di pulau teratai batu. Tetapi perubahan mendadak terjadi. Pulau teratai batu memancarkan kekuatan yang tak berwujud.
kekuatan yang meledak ke segala arah dan menghantam Fang Yuan hingga membuatnya terpental ke belakang. Apa ini? Kecurigaan muncul. Fang Yuan membawa Spring Autumn Cicanda. Seharusnya pulau ini menerimanya. Kecuali kalau begitu dia menyentuhnya, pertahanannya akan hilang. Atau akan muncul celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Ledakan terus terjadi. Serangan badai energi menghujani tubuh kera yang ia gunakan. Formasi penyegelan teratai penekan sungai akhirnya menjadi stabil. Meskipun rusak, celahnya mengecil dan para immortal peringkat 7 yang mengendalikannya kini bisa berbalik menyerang. Fang Yuan kini kembali terhalang. Dia tak bisa mendekati pulau teratai batu semudah tadi. Formasi ini jelas dibuat oleh pengadilan surgawi untuk menekan pulau teratai batu. Apakah penolakan sebelumnya juga karena gangguan dari formasi ini? Fang Yuan berpikir. Saat dia tengah berpikir, Peng Jiu juga tiba-tiba menerjang maju dengan rumah Gu Bangau 3 musim. Keduanya kembali berbenturan. Gerakan pembunuh abadi saling menghantam. Kekuatannya meledak di antara mereka. Pertarungan pun kembali menemui jalan buntu dan berada pada ketegangan. Perebutan pulau teratai batu di sungai waktu masih belum selesai. Tentu kita akan cari tahu lagi kelanjutannya. Dan apakah nanti setelah Fang Yuan mendapatkan pulau teratai batu, dia masih punya cukup waktu untuk kembali ke Laut Timur dan mendapatkan istana naga? Tentu kita akan cari tahu di part-part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, see you again in the next video dan bye.